Puji Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Pertama, terima kasih kepada Yesus. Saya lupa berapa bulan lalu ya saya di sini, dan terima kasih kepada majelis wilayah, khususnya Pak Ketua ini baik sekali ya. Waktu saya hubungi beliau itu di gereja tua Epopes tak atur begini, nanti tak share, gini beres katanya dia. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih, dan respon saudara meskipun ini bukan biasa kebaktian wilayah hari Senin ya. Biasanya ini bukan hari Senin, tapi saudara merespon ini dengan baik. Dan saya itu ditanyai beberapa wilayah, oh itu kampanye itu ya apa caranya? Kalau saya kampanye itu ngerti. Jadi ini kebaktian pure dulu, jangan ngomong tentang kampanye ya. Supaya kehadiran saudara itu diberkati lewat firman, itu yang utama. Jadi kita belajar mengutamakan. Jadi nanti ini setelah firman ditutup doa, nah itu nanti ngomong kampanye gitu, ya. Oke, tapi saya sangat bersyukur lihat Ibu Gembala tadi berstatus janda, itu semangatnya luar biasa. Ya kemarin gara-gara corona, yang misuannya suaminya itu ya ikut dipanggil pulang ke rumah bapak, tapi aduh semangat ya. Makanya lanang-lanang ini itu sombong-sombong. Terus terang aja, lanang itu gampang jatuh, lemah. So dari debu, kayak perempuan itu dari tulang, dari balung, kuat ya. Benar. Ya makanya Tuhan izinkan lebih banyak bapak gembala berangkat duluan. Soal ibu gembala berangkat duluan, bapak gembalanya nggak kuat. Ya, betul. Jadi saya juga tadi sampai pegang-pegang dada itu, ampun ya, udah punya bojo ini, udah kuat kita ini. Meskipun bojo itu jarang tampil, tapi sing nopang dalam doa. Ini saya ngaji dulu lagi, untuk bagian ngomong kamu ya. Aku sembahyang untuk kamu, untuk ngomong salah, tidak usah, tidak apa-apa. Kalau kau sakit hati simpen di hatimu katanya. Berarti kamu memang sakit hati loh ya Allah kamu. Dari bercanda. Oke, coba saudara buka Alkitab. Nah ini saya minta Pak Sekretaris supaya adil ya Pak. Benar tak suruh mimpin Pak Sekretaris ngomong ya. Sebab saya yang lalu hadir di sini juga saya minta Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 ini juga buat bahan khotbah saudara di jemaat saudara. Ya jadikan bahan khotbah nggak apa-apa. 126 ayat 1 sampai 6. Tolong Pak Stefanya sudah baca. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Percakapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siap. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Iya, terima kasih. Jadi menabur berhasil, menabur benih yang berhasil. Saya coba menjelaskan tentang hal-hal itu, saudara-saudara. Menabur benih berhasil. Kita ini semua tugasnya menabur benih, saudara-saudara. Coba kecewa apa enggak kalau kita nabur benih, benihnya tidak tumbuh, ya tidak ada hasil. Saya mulai dulu dengan pendahuluan. Pekerjaan menabur itu bukan sesuatu yang instan. Jadi langsung gaji, ya. Tapi nabur uang di bank bunganya langsung bulan depan, naruh uang di bank pun bunganya bulan depan. Tapi kalau nabur benih itu nggak bisa instan, soalnya nggak ada cepat-cepat. Maka ini bahasa akhir itu sabar, tekun, setia. Itu
kalimat-kalimat atau kata-kata ucapan-ucapan basic. Jadi apalagi hamba Tuhan, ada yang sudah bertahun-tahun nabur kok tidak ada tanda-tanda hasil. Ya tidak apa-apa, memang itu pergumulan. Yang diukur kan bukan hasilnya, yang diukur semangat menaburnya, bertahan menabur apa enggak. Tumbuh tidak tumbuh itu kan hak Tuhan. Kita tidak bisa mengatur, ya. Saudara-saudara gitu nabur di kota aja, nuai uang sugi-sugi. Terus kalau nabur di desa, nuainya uang miskin-miskin, ya bukan itu ukurannya. Makanya bukan masalah di kota, di desa, tapi yang penting semangat menabur itu penting, saudara-saudara. Jadi semua yang dikerjakan orang menabur itu saatnya akan menuai. Saudara jangan bermimpi menuai jagung kalau saudara tidak pernah menabur jagung. Jangan bermimpi menuai kacang kalau selama ini menabur padi, tidak bisa. Ya, jadi saudara-saudara, tapi saatnya akan menuai. Ya, jadi kalau saudara perhatikan ada yang menabur cepat menuainya, tapi ada yang lama. Apalagi kalau nabur benih pohon jati itu berapa tahun ya? Setelah mati. Jadi kalau saya umur 64 ini nabur nanaman jati, nuainya akan cucu saya setelah mati belum motong pohon jatinya. Ya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, nah tadi dikatakan sampai mencucurkan air mata menaburnya. Tapi coba kita lihat sekarang yang kedua, yang ditabur. Ya. Berarti yang ini cepat-cepat saya supaya nanti Pak Charles bisa lebih banyak berbicara. Tadi Pak Stefan yang bilang, oh tunggu dengar bintang filmnya itu Pak Charles, saya cuma mengganti. Jadi saya buri-buri tadi, saya tahu diri saudara-saudara. Bukan saya calonnya, ya saya ini cuma mendampingi, makanya saya nungguin deh buri. Jadi tahu diri saya saudara-saudara. Jadi benih itu sesuatu yang kecil. Jadi yang namanya benih itu sesuatu yang sederhana. Gak ada orang nabur benih itu bongkahani akarnya kelompok gitu, dari setengah nabur itu yang tidak bisa. Ya kelompok ini kecil kayak pramuka itu, tunas kelapa itu. Ya. Jadi semua yang besar itu kan harus dimulai dari yang kecil. Tapi persoalannya begini, yang ditabur saudara dia pun kecil, kalau hidup pasti jadi besar. Yang ditabur biarpun besar, tapi kalau mati, yang ditabur biarpun besar, kalau tidak berkenan kepada Tuhan, ente nono sampai kiamat juga cukup-cukup, saudara-saudara. Tidak akan bertumbuh. Makanya biarpun kecil, sederhana, sepele, saudara, korban sederhana, tapi hidup sungguh-sungguh tulus. Nah itu pasti nanti jadi. Dan itu bukan keyakinan saya saja, tapi itu memang prinsip dasar, itu Alkitabiah. Ya, jadi semua orang harus seperti itu, ya daripada saudara naburnya banyak, tapi biji mati semua. Saya itu senang nanam istri saya itu, aspor itu mungkin 12 meter sampai 5 meter itu kembang untuk sekarang ini. Tapi ya pintar istri saya. Saya diundang ke desa, ya orang kembang, itu yang di jalur kan gitu. Yang pintar ya tapi gak tumbuh lah. Jadi saya berapa kali ngomong, siapa? Juga tahu, ya nanti suka sini. Nah, satu saudara-saudara. Sampai rumah sama istri saya dibagi 2-3, cilik-cilik gitu. Nah, tapi aku banget dia, ya sudah hidup. Tapi saya bawa kemarin dikasih sama Pak David itu kembang Bali itu apa sih? Kamboja merah, saya kuning, violet, putih, punya semua merah tidak punya. Saya ingin dikasih, tapi sudah mati rupanya dari pandangan itu. Ditanam tak sirami, dia tetap mati, saudara-saudara. Jadi makanya suka kita kecewa menunggu hasil taburan. So mesti ditabur itu mati. Biarpun kecil sederhana, kalau yang ditabur itu. Nah misalnya benih hidup itu apa? Firman Tuhan. Makanya rekor. Ojo cerita awake dhewe terus, ojo kesaksian macam-macam, apalagi ngarang-ngarang. Apalagi kesaksian ditambah, dikurangi, digede-gede no, cari perhatian. Nah itu benih mati, tabur firman saja. Firman itu hidup.
Biarpun saudara nyampe ikannya belepotan, pelotak-pelotak salah-salah ngomong itu, kalau itu firman, percayalah nanti akan tumbuh. Ya, makanya yang penting kalau khotbah itu taburkan firman dengan baik. Misalnya benih apa lagi? Benih keteladanan, contoh. Tiang jawab tiap ketemu orang, ulangun. Nah itu jemaat keluarga kita itu niru, itu benih kehidupan. Sampai turunan ke-7, ke-8 anak cucu kita semua jadi generasi yang unggul. Tapi lihat saudara ngasih contoh, tuh itu di sana, tuh itu di situ. Terus ngasih contoh, sana ngaku situ ngaku sana. Malah anaknya jawabannya itu kok sing brewo tuh ya, kita bilang papa tidur. Nah dasar anak kecil sing brewo, kok papa tadi bilang kalau om brewo datang papa tidur. Saudara menanam benih sama anak saudara itu kebohongan, itu cukup loh nanti. Jadi ojo ngamuk. Besok anak gede, bapak dewe sing ditipu dia pusing. Kenapa saya ngomong berani? Saya memang belajar tentang prinsip. Saya tidak mengakusi wong, saya tidak menyakiti hati orang. Ya. Dan puji Tuhan saya mulai taburan-taburan. Jadi saudara-saudara misalnya apa lagi? Benih berkah. Saudara nolong orang yang memang layak ditolong. Kelihatannya kecil, tapi itu hidup saudara-saudara. Nanti jadi gede, jangan kayak nanti anak cucu kita menuai semua. Ya. Nah kalau saya tidak ngomong kayak tapi generasi ya itu kayak nabur benih jati nanti gitu. Ya. Nah, setahun menuai ya nabur jagung mungkin. Ya. Tapi jagung dijual 1 ton ya, kayu jati lebih larang kayu jati kan. Ya. Jadi itu bergantung ke situ. Nah, saudara bisa nabur benih pengetahuan. Saya tidak ganti baju bagus terus, tidak ganti-ganti sepatu nggak apa-apa. Seperti anak itu sekolah sih nabi. Saudara harus jadi orang tua. Anaknya itu minimal 2-3 tingkat lebih baik dari itu. Jangan kita lulusan SMA, malah lulusan SMP. Kita sudah lulusan SMA, anak-anak kita mesti sarjana. Ya wis bapak kok larang anak kita kasih nama sarjono, lulus orang lulus ya tetap sarjono. Jadi ya bukan seperti itu. Saudara itu akan benih pengetahuan, pendidikan saudara nabur semua. Khotbah dengan baik. Kamu kebaikan nanti benihnya tumbuh sama tumbuh di situ. Dia malih di mana? Saya masih iring dulu, saya lihat sekolahnya ya JPDI apa nih Sulamit ya saya iring gitu ya Mas Pri itu Om Pri itu gerejanya gini tapi saya pertanyaan di situ seorang sudah sopir dia di kota besar tapi dia tetap ingat sampai hari dia tetap ingat dia nanti akan ngomong sama anak-anak kamu ya sekolah minggu sekali apa ini dulu bekas sekolah minggu. Semua yang pendeta-pendeta berhasil ya, itu kebanyakan pernah sekolah, tapi bukan berarti yang nggak pernah sekolah minggu dan dipakai itu, tapi itu tertanam. Makanya orang Katolik bilang berikan anak 4-7 tahun. Saya mendirikan Katolik sampai, makanya didik ya beberapa kami terus sampai apa? Makanya orang Katolik itu aneh gitu ya. Pertanyaan, tapi orang di PDI lah mincok ngalih sana ngalih sini, gampang ngalih, makanya tidak gede-gede. Lalu mau seming ngalih sini, kadang lagi, mau menurut ngalih lagi. Orang lain sudah sampai di bulan, orang di PDI baru makan kue terang bulan. Tidak maju-maju. Kalau mas mau coba mana? Matius 13 ayat 4-8. Matius 13 4-8. Atau tidak usah dibaca aja mas, ini kan panjang ayatnya. Jadi itu kan perumpamaan tentang benih yang ditabur oleh Yesus ya. Katanya ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tengah duri-duri. Tapi yang menarik di sini ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, rupanya orang nabur itu bukan asal menabur. Naburnya di mana? Saudara naruh emas 1 kilo di lautan yuk. Bukan kente ya, kalau hilang. Ya. Tapi kalau saudara mau orang, saya ini tolak mau kuliah loh. Orang dia tahu saya sponsori
Sekolah kita termasuk Pak Priyo. Oh, ini anak buah mau sekolah kita sponsor iya. Saya tidak tanya-tanya sopo iya. Selama saya mampu, tapi anak-anak saya sekarang jadi dosen di Dubai, ya saya mau mulai. Ya. Kan saya nabung, saya nggak pernah nolong orang, nggak pernah nyekolah orang, mana bisa anak EDW di sekolah orang. Jadi saudara jangan bermimpi menuai jiwa-jiwa yang banyak, atau saudara nabur. Mana bisa jiwa datang. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan, berarti yang kedua sekarang menabur benih itu harus tahu sasarannya, jelas. Nah, termasuk saudara dukung siapa, mesti tahu sasarannya. Cuma melo-melo. Saudara mesti tahu jelas. Kita kan sedang menaruh benih. Nah nanti kalau bilang nyesel aku selama 5 tahun milih gini-gini, salah di sopo dulu kok milih. Nah kan gitu. Jadi saudara jangan menyesal kemudian, ada gunanya. Nah saudara-saudara kok keceplosan nanti kampanye. Khotbah sih ya. Jadi saudara saya pojok ketua wilayah ini pegang sempritan. Penalti kampanye nggak boleh ya. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan agar jerih lelah kita tidak percuma dan sia-sia. Saudara kan dulu di kos juga maju. Sampai isi kok pelayan tapi kalau oleh ini kalau naburnya salah, naburnya tidak kena sasaran. Makanya nabur itu yang benar. Oke. Sekarang kita belajar menabur dan akibatnya. Tolong Mas baca. Mas firmannya Amsal 11:18. Amsal 11 sampai 8 ayat 18. Amsal 11 sampai 8 ayat 18. Amsal 11 ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amsal 22 ayat 8 lanjutkan. Pasal 22 ayat 8. Memang paling cepat itu kalau pakai HP suci saudara daripada kitab suci. HP suci itu langsung ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amalannya akan habis binasa. Ya, amin. Terima kasih. Nah ini kita sudah baca 2 menabur baik, menuai baik. Menabur curang, menabur dan benar. Saudara suka ngapusi. Cuma boleh. Besok saudara ditipu gede-gede ya. Terus saudara, kok bisa? Oh ini pendeta kok bisa ditipunya nih? Gak ingin sampai itu mulai dia nabur. Ngapusi titik. Nah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukan bukit gunung. Saudara-saudara kalau saudara perhatikan, jadi jika yang ditabur tidak baik, yang dituai juga tidak baik. Kalau yang ditabur baik, pasti yang dituai juga baik. Hosea 8 ayat 7. Hosea 8 ayat 7 kalau bacakan. Sebab mereka menabur benih, maka mereka akan menuai puting beliung. Kandung yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang-orang lain menelannya. Ya, Saudara kalau nabur angin, menuainya apa? Puting beliung gede. Saudara cuma niup orang, minta orang. Tapi harus kamu ya, kayak gereja ini nanti kena puting beliung. Masalah cuma dia kesini waktu. Loh, tapi besar nggak ini dulu cuma kalau niup-niup orang, kalau memprovokasi orang nggak salah dipinta nggak langsung niup. Nah, nanti sekarang apa itu? Ya, makanya kita memang mesti hati-hati. Jadi yang ditabur sedikit, yang dituai jadi satu benih jatuh oleh ini sajam, sakontong ya. Bahasa Indonesia jatuh apa? Sajam, sakontong kan? Satongkol. Ya, satongkol. Jadi coba berapa biji jatuh gitu. Jadi sebenarnya tidak usah takut guys. Oh, nabur benih, iya coba loh. Pasti
Ya pasti Tuhan akan menolong kita bersama. Oke, sekarang what can I do? Apa yang harus saya lakukan supaya kalau saya nabur itu bisa berhasil? Tadi kita baca ayat pokok tadi, seperti orang yang sedang bermimpi. Memang saudara harus bersikap sepertinya orang tidak percaya. Saudara kalau disuruh ke orang nabur padi. Saya kan kalau mau khotbah saya mesti datang ke sana, saya tanya. Saya mau khotbah tentang garam, saya pergi ke ladang garam. Makanya saya kalau ngomong bukan asal ngomong, saya punya fakta. Kalau saya memang survei, saya belajar. Ya. Jadi saudara-saudara kayak tukang padi itu, dia baru nabur benih. Anak itu ngomongin, nah tenang, nah kok punya TV sing gede. Jadi rumahnya dapat TV. Tapi ini dia menabur benih, percaya nanti panen beli TV A. Istrinya bilang, tenang, Bu, engkau tuku sepeda motor anyar. Ya aku kena motor roda muni di kredit, ya, anyar pasti. Jadi ini masih nabur benih, baru jadi duit. Tapi dia sudah bermimpi, sepertinya tidak percaya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, sepertinya dari ayat ini Tuhan menghibur kita tentang sesuatu yang akan. Amin. Semangat. Jadi melayani. Ada sesuatu yang akan datang. Ada. Saudara lihat, kalau belajar, kasih kemampuan kita, saudara-saudara, mengingat ke belakang, tapi tidak sempurna. Apalagi waktu kita di perut, kita kan tidak tahu. Kita bisa mengingat yang di belakang tidak sempurna. Tapi yang kita tahu persis cuma yang sekarang. Tapi kok Tuhan kasih kemampuan kita punya harapan yang kedua. Itu enaknya. Ya apa masa lalu kita dahsyat, masa lalu kita jelek. Sekarang saudara punya niatan ingin berubah menjadi baik, ada harapan masa depan Tuhan pulihkan. Nah seharusnya saudara mesti punya semangat begitu. Saudara nabur benih khotbah, tahap baik, ketok aneka perlu ada itu. Tahap baik ketok aneka pancet gak berobat. Jadi saudara kuliah naik di tempel ini di katok ini. Ini gak bakalan berubah ini, tetap ngombe, ya gak berarti. Dan coba kalau saudara ngajari anak, 1 tambah 1, 11 Bu. 1 tambah 1, 3. Saudara ngamuk-ngamuk. Tapi saudara tidak punya pengalaman. So anak ini tidak punya pengalaman. Enggak sih itu saudara di katok itu tambah kepalanya, sarafnya, otaknya tambah budak. Tidak sama apa. Tapi coba kalau saudara ngajar 1 tambah 1, 11 Bu. 1 tambah 1. Nah ini ya ngene. Jadi ini loh. 2 Bu. Anak-anak ini bakal pintar. Jangan menabur tanpa pengharapan. Jangan selalu belajar menabur sesuatu mau kebutuhan apa langsung mulai. Ada proses saudara-saudara. Ya, saya punya om tuh kepala rumah sakit Sumeneb. Ceng gitu. Jadi dia pernah kecelakaan sakit, tapi dia orang Katolik. Saya doakan. Waktu saya doakan, saya bawa renungan dulu dia tak berjujur. Kamu tuh kok pintar deh ngomong, nggak kayak orang-orang tuh mau coba buku, saya keliru-keliru. Kamu mimpi doa kan? Lah om, aku jadi pendeta terus 20 tahun lebih om aku itu. Nah sekarang saya akan tahun 77 sekolah kitabnya Pepiro. Iya, 79 tahun 79 wes karatan aku ini. Jadi saya bilang, saya benar ya khotbah, mimpi, doa, biasa. Tapi dulu ya kok tahu, dulu saya itu sama papa dia tadi jangan ngomong saudara, makanya ada pendeta saudara, susu sampai, dan dulu saya pakai benang merah saudara-saudara. Jadi sekarang saya kalau ngajar orang berkhotbah, tak itu nih waktu dia khotbah, haleluyanya berapa kali, saudaranya tuh berapa kali, terus saya ini kan 110 haleluya lagi, kurang atau haleluya, itu saya tadi saya mikir, ngomong apa gitu, haleluya bisa tunggu mikir ya. Nah makanya ya mesti bermimpi jadi lebih baik. Hari ini aku belajar sebab aku tahu besok aku lebih baik. Hari ini aku berdoa, hari ini aku melayani sebab aku yakin besok akan
mendapat semua itu. Menabur seperti seorang orang yang sedang bermimpi. Orang mimpi itu kan, mimpi numpak mobil. Selamanya saya numpak sepeda motor. Berarti ada harapan. So bisa tuku mobilnya sementara beli mobil kami toksik. Jadi jadikan suatu penghiburan, ya, puji Tuhan. Nah, kalau lihat saudara-saudara menabur dengan penuh impian itu artinya penuh keyakinan. Mimpi itu kan bahasa Inggris itu dream, apa visi, impian, visi. Maka saudara jadi gembala visi, berarti itu yang ingin saudara capai. Nah, supaya bisa mencapai itu harus punya misi. Nah, supaya visi dan misi ini bisa tercapai, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu apa? Saudara melok-melok saya, top ini berarti. Orang kalau bikin visi, misi, ada strategi. Strateginya ini untuk mencapai itu, ini jemaat aku, tak ajarin misi, cuma kita ajarin gini, ini lesan jadi begini, aku begini, jadi saya ganti khotbah, aku ini tak bikin gini, majelis itu tak bentuk begini, itu strategi saudara untuk mencapai misi. Jangan saudara punya visi, tapi doa menang, jemaat bilang, saya harus bikin apa tante? Oh, saya harus bikin apa? Ya saudara nggak punya strategi. Nah ini kesini juga bagian dari strategi supaya Pak Carlos menang. Balik kampanye mana ya? Oke, kalau saudara perhatikan misalnya Daud itu luar biasa, dia kepingin punya banyak hal. Dia tahu dia tidak bisa, tapi dia punya impian. Dia siapkan semua baku-bakunya semua supaya Salomo membah. Itu kan berarti punya impian. Dan kalau Daud bilang, alah, aku yang ada pengen bangun dia sudah rusak-rusakan. Kayak wis, nggak usah wis. Dia tidak ganti. Tapi dia punya harapan. Itu enaknya sih bangun. Nah, saudara mungkin sudah apa ya, RTW remaja tua ya. Kalau saya ini desa gaya-gaya. Ini sudah RTW remaja tua. Biasa nih saudara-saudara, kalau sudah 60 ke atas, apalagi Pak Sakius itu buyang-buyung ya. Tadi salaman sama Ibu Sakius, aku harus tutup puluh Pak. Terus berdoa lagi. Saudara-saudara, kalau RTW itu pertama itu 5B, botak. Nah, tapi itu yang moto-moto itu ada botak sebenarnya. B pertama itu botak, ya. Terus B kedua apa? Budek. Itu sudah RTW itu. Terus B ketiga apa? Bawel. Terus B keempat apa? Buyutan kita sama nih. Nah, itu B kelima apa? Geser, buyutan. Ini kan aman saudara-saudara. Kayak wong ngantuk ini. Ya, oke, nomor 2. What can I do? Apa yang harus saya lakukan supaya kalau saya nabur itu benih bisa berhasil? Tanggung jawab untuk menurunkan nilai-nilai kepada pemimpin. Jadi saudara berpikir generasi yang ada. Ojo saudara mikir untuk saya sendiri. Misalnya saya kemarin nyalon di Pansel, saya banding 2 kali ke majelis pusat itu. Waduh, tetap digoreng leru ini. Akhirnya sampai sekarang ya jadi kasih tahu saya kalau nggak waktu masih lolos di telepon suruh nyambut undi. Pak Carlos tanya, lo masa boleh itu lolos pada? Nggak lolos. Sekarang saya ngirim surat tidak dibalasi surat. Nggak ngerti apa saya dicatat atau robot untuk saudara-saudara. Bukan saya sombong, saya ini mantan ketua MD. Iya, saya lihat berzina, korupsi uang, maling, merampok lah yang mungkin gitu. Tapi ya tidak apa-apa. Saya cuma ingin menurunkan nilai-nilai. Saya bukan pencetak anggota. Saya adalah jadi orang pencetak pemimpin. So, kalau pemimpin dia akan banyak membuat anggota. Jadi saudara juga gitu. Ngajar sekarang. Nggak apa-apa. Kelihatan nggak ada tanda-tanda. Tapi kalau yang diajar itu besok sekolah kita gereja lebih gede. Ojo protes itu memang alkitabiah. Saudara sudah menabur yang baik. Contoh-contoh yang baik.
Tuhan, pakai Tuhan. Kita tidak dipakai, tidak apa-apa. Nanti yang kita persiapkan itu yang dipakai oleh Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara belajar mempersiapkan generasi yang akan datang. Mempersiapkan diri sendiri, akhirnya kita membangun kerajaan diri sendiri. Paling bagus kita harus membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berkesinambungan. Jadi kemuliaan yang satu datang kepada kemuliaan yang lain, terus mulia dan terus mulia. Jadi kemenangan yang satu dibawa kepada kemenangan yang lain, lebih dari pemenang dan terus menang. Kalau kerajaan Allah kita bangun itu berkesinambungan, jalan terus, tidak macet. Tapi kalau kita bangun kerajaan diri sendiri, akan berakhir yang tidak abadi. Oke, jadi jangan suka bekerja untuk generasi sendiri. Coba lihat ya kita dulu. Kejadian 26, nggak usah dibaca. Kejadian 26, 18 sampai 22. Kalau saudara perhatikan, Ishak menggali sumur. Di situ kalau saudara baca, di Gerar terjadi musim kemarau. Tapi Ishak menggali sumur yang dulu digali oleh ayahnya. Jadi Ishak tidak bikin sumur baru, tapi dia gali yang lama. Jadi sebenarnya Abraham sudah bekerja di zamannya Abraham sudah dibikin sumur-sumur. Tapi kalau tidak dipakai, banyak debu-debu, banyak tanah, akhirnya nggak ada air. Tapi Ishak itu sebagai generasi berikutnya, dia tidak bikin sumur baru, dia gali sumur yang sudah ada. Jadi sebenarnya atas kita ini, founding father kita kalau di organisasi atau opa, oma, lah saya juga anak pendeta, saudara-saudara, ya. Jadi kalau saudara pendeta, mereka itu sudah bikin sumur, kita jangan bikin sumur baru, gali, amin, gali, saudara-saudara. Jadi peranan orang-orang tua, orang-orang senior, maaf ya, ojo nyolimi senior, ojo, ya, hormati, ya. Hormati. Saya ingat mama saya meninggal umur 91. Saya yang nungguin sempalan di rumah sakit. Saya merawat lidahnya itu terlalu banyak kepala, tak layani. Ya. Saya sangat menghormati orang tua. Gak mungkin ada saya kalau ada orang tua. Saudara belajar hormati senior rohani gitu. Tadi Pak Sepan yang tak elingno. Masuk lali sampai ya. Karena ini semua masuk gede-gede tidak gara-gara sekretaris kebedahan di ketua wilayah. Jadi lewat orang lebih kayak nokono, terus sing kono ya transfer ke saya. Katanya ketua wilayah calo ini jadi. Lelah ini, ya. Saudara ojo lali dari mana datangnya. Saya suka khotbah di kantor besar di Surabaya, di Jakarta. Dulu saya khotbah di Kultuhan, saya pernah khotbah di rumahnya William Suryajaya, ada Astra juga, punya pabrik mobil terkenal. Itu saudara tahu di rumahnya kantornya, saya dibawa kantor. Di depannya dia ada kereta sepeda hotel umum, sepeda kontak taruh. Saya tanya, Pak ini apa hubungan mobil dengan sepeda? Saya dulu di Kuningan Jawa Tengah itu jualan baru, jualan benang, pakai plastik. Masyarakat Selosor di sana naik sepeda itu 30 kilo, komunis di sana 30 kilo. Jadi saya mau sepeda. Jadi tiap kali saya duduk di sini saya tahu dari mana. Jika saya duduk di sini, saya harus tahu diri siapa saya sebelumnya. Makanya kalau saudara berhasil jangan sombong-sombong. Kalau masuk rumahnya orang, nunduk, lihat pintu ini dari nunduk, nggak tegak ini lah kesedot malah gitu. Ya. Makanya mesti tahu diri, ya. Jangan sombong-sombong. Kalau saudara sekarang jumlahnya besar, dulu yang merintis itu orang tua kita. Ya sadari itu anugerah. Oke. Sorry saya menghormati tuan rumah, ada air minum, ada diminum kan saya. Saudara-saudara, berikutnya coba saudara lihat. Satu Raja-Raja pasal 2 ayat 2 sampai 3. Saya sudah mau mengakhiri. Satu Raja 2 ayat 2 sampai 3. Aku ini akan menempuh jalan segala yang lama. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan
seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dan segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ya, terima kasih. Jadi lakukan segala ketetapan. Ini luar biasa Daud. Dia ngomong sama Sulaiman dan semua anak-anak. Jangan ini aja, jangan lupa. Dia berkali sama lakukan segala ketetapan. Taat. Jangan saudara ngomong deh aneh. Kalau istri-istri jemaat kita sebagai istri ditinggal dari suaminya, anak itu dengan nah, kon jadi awang sing api ya, nah, aja jadi kayak bapakmu ya. Ini ngono nah, bapakmu itu jadi aku nah. Jadi saudara menanamkan kebencian kepada anak itu, makanya anak itu sudah berhasil. Saudara jangan hubung-hubungkan papanya itu sama anaknya tidak kalau baru gitu. Allah boten sare, amin. Allah tidak pernah tidur. Jadi kalau saudara nabur yang baik pasti menuai yang baik. Kalau saudara nabur yang tidak baik pasti menuai yang tidak baik. Entah menuai pasti itu nanti. Ya puncaknya ya masuk neraka gitu ya. Jadi sebelum kita ke sana, nah kita mesti hati-hati berpegang teguh kepada ketetapan yang menarik. 1 Tawarik 29 ayat 3 coba baca, Mas. 1 Tawarik 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Iya, itu luar biasa. Jadi hasil emas peraknya Daud itu disimpan, dikekno Sulaiman supaya Sulaiman bangun baik. Nah, kan dia sebenarnya bisa bikin kerajaan sendiri dari emas semua. Tapi dia simpan. Wih, luar biasa. Saya bangun gereja itu berapa kali jemaat tuh naruh tabungan di gentong gede. Ada yang 15 tahun. Itu dikena ke saya, oh saya tidak punya apa-apa, ini punya tabungan tak pecah dari duit sing tidak payu itu ono di situ saudara-saudara, sudah ditarik itu. Ditabung dikena kabeh. Jadi coba saudara semua punya semangat, nggak apa-apa. Sekarang aku nabur kelihatannya tidak ada hasil, tapi aku menabur kebaikan, aku siapkan semua. Nah, anak-anak disiapkan ini. Jangan suruh bilang, cek nanya sekarang otak cepat-cepat dong kabeh, wis sedih. Lah iya, memang nanti anak itu juga punya tanggung jawab sama cucu kita juga mesti begitu. Dia harusnya pakai juga. Kan berarti generasi kita berkesinambungan. Generasi kita smart generation, generasi yang unggul. Tapi kalau generasi kita tidak kita siapkan, rusak-rusakan saudara-saudara. Elek-elekan, ya. Puji Tuhan. Jadi akhirnya apa? Sulaiman waktu dia jadi raja, dia tidak minta emas perak, semua itu sudah siapkan oleh Daud. Dia cuma minta jadi. Nah, saudara kalau yang disiapkan anak-anak cucunya, makanya ajaran Jumat punya pemeriksaan. Bagian sekarang mumpung sampai hari, aja sampai mati nanti ditangani badan utang piutang negara, urusan pengadilan, tawuran, rebutan. Jadi cepat ngomong bebas. Jadi waktu semua mereka supaya ada yang susah besok. Jangan dikasih, nah ibu tidak warisi opo-opo, tapi kok cukup apa ya? Dulu-dulu anaknya, sing mau nyukupi itu duitnya sopo, ibu tidak warisi sama aku. Mau nyukupi piye, aku juga tidak duit opo. Nah, tapi coba kalau ibunya sudah nyepak no, jadi nikmati sendiri. Hasil kita juga untuk ke depan. Ya, puji Tuhan. Nah itu bahasa Alkitab. Jadi bekerja untuk mewariskan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Ya. Yesaya 60 dan pasal 61 tidak usah dibaca. Jangan heran seperti dijadikan gereja akhir zaman akan berlimpah-limpah. Nah, puji Tuhan. Terus yang ketiga, saudara-saudara, tolong baca Mas. Pengkhotbah 9 ayat 10. Bekerja dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Ibu ini yang WA tadi, coba
Bapak saya jadi panitia penyambutan kedatangan Yesus kedua kalinya ya, ketua panitia. Ibu ini tak suruh WL gitu, waktu Tuhan mau datang gitu kan, ya semangat sekali ya. Tolong Mas sudah ya, Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya kalau sudah mati dia salah. Makanya semumpung sekuril, kerja semangat. Layani, ngatur ke nih, ngatur ke mereka. Terus orang mau ngomong apa, masa bodoh, anjing menggogok, kakinya tetap jalan. Ya. Bekerja dengan penuh sukacita. Yang dilihat di mata kita hanya tua ya, Tuhan nanti pasti menuai. Ya, itu saudara pasti berhasil nanti. Bekerja dengan integritas yang tinggi, jaga kejujuran, jangan jual. Luar biasa itu. Sabar, dia kerjanya itu. Sampai raja kirim utusan mau ngasih upeti, dia bilang kembalikan. Saudara-saudara, dia tidak terpukau dengan harta. Ya, saya tetap mau jelaskan. Jadi saya tidak bisa disuap. Saya menerjemahkan ini, ya saya tidak bisa disuap. Saya menerjemahkan ini apa yang Tuhan suruh. Sudah, kembalikan uangnya. Jadi dia tidak terpukau dengan harta Daniel ini. Luar biasa. Jadi bekerjalah seperti saudara untuk Tuhan, ya, jadi bukan untuk diri sendiri. Yang terakhir yang tepat tadi, menabur dengan mencucurkan air. Memang ada penderitaan. Ingat ya, Tuhan tidak menjadikan kita hanya pelimpahan, tapi Tuhan juga menjadikan kita penderitaan, menyangkal diri dan pikul salib. Apalagi melayani Tuhan. Disiram, saya ingat praktek di Banyuwangi tahun 77 itu, saudara-saudara. Saya praktek jadi pekerja tahun 77, tidak pernah disuruh khotbah 2 tahun. Satu kali tidak pernah, tapi tiap hari saya sepertinya dengar suaranya gembala saya, kamu nanti khotbah. Jadi saya tiap hari bikin bahan khotbah. Makanya sudah kalau lihat di Facebook saya bahan khotbah banyak, saudara, ribuan bahan khotbah. Dulu tuh tiap hari bikin bahan khotbah, tidak pernah ditembak. Maksud saya masuk kelas 2 di BD. Sama tante bro, dan saya suruh megang pantulan. Nanti itu pantulan tuh ya. Jadi di pantulan itu, tak tolong habis sampai teman-teman tuh kalau mau cek apa, saya bilang nggak ya Pak Sakius dulu yang dulu satu angkatan sama saya Pak Sakius ini. Saya ayat ini di mana saya? AB ini apa? Lah saya sudah buka stok AB, tidak pernah dibuat bakno. Ya. Terus tak taruh di pantulan itu. Ya, tapi saya nganggur. Pokoknya saya nganggur terus, saya tulus ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menabur dengan motivasi yang baik. Memang ada penderitaan di Allah ini. Waktu saya praktek di Banyuwangi itu, saudara-saudara, saya mau nyari jiwa besok. Dia ngomong itu, dulu orang gereja itu sudah saya kesana. Engkau ini untuk Pak Nyuci pokok yang lain, saudara. Bukan air kecil, tapi air besar, saudara-saudara. Buang air besar itu, abang-abang itu, kuning-kuning itu di komisi kok. Siapa? Saya dari desa. Itu saudara bekas cucian pokok itu dia kasih siram mau ke saya. Oh, saya ini pekerja tak striko kan gaya kok. Tapi striko disiram sama saya. Ya terima kasih kok. Berapa hari lagi tak datang lagi. Datang ketiga kali. Kok itu akhirnya lima Yesus balik lagi masuk. Coba kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau saya gitu tersinggung saya tidak balik lagi. Pak masuk ke rokok. Darahnya tertanggung kepada saya. Tapi saya punya berkat, punya pahala. Ya itu kan kita harus menderita. Ya, apalagi perintis. Cuma sekarang perintis itu angel, saudara. Ya. Oke, sebagai doa dan harapan ini baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang 28. Ini doa dan harapan kita. Ayo baca sama-sama dengan saya. Sudah dapat semua? Kecuali yang kita saudara bahasa Jawa atau bahasa Madura. Sudah dapat 1 Korintus 15 58. 2,
3. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi apa yang tidak sia-sia.